Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di salah satu rumah Ibu KPM PKH, yaitu dalam rangka kan pertemuan kelompok atau P2K2 sebagaimana merupakan salah satu kegiatan rutin yang wajib kita lakukan dan ibu-ibu mengikuti, yang mana kami pendamping yang memfasilitasi kegiatan pertemuan kelompok. Kemudian salawat beriring salam juga tidak lupa kita panjatkan kepada kearifan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah bersusah payah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang saat-saat kita rasakan ini. Yang saya hormati teman-teman pendamping yang sudah berhadir juga berkenan membantu saya di sini dalam pertemuan kelompok. Kemudian yang saya hormati juga ibu, para keluarga penerima manfaat atau KPM PKH yang ada di desa setempat. Baik, sebagaimana mestinya di sini kegiatan pertemuan kali ibu sambil ngopi ya, walaupun cuacanya hujan di luar tidak apa-apa. Ini mungkin biar sejuk ya suasananya. Kalau mungkin panas, sudah kita menjelaskannya panas, nanti panas lagi cuacanya kan. Kita kembali ke modul selanjutnya, yaitu tentang kesehatan dan gizi. Nah, ini pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil atau yang ada di poster ini, serta dampak kekurangan gizi. Nah, ini terhadap ibu hamil, terhadap anak, terhadap bayi. Nah, ini kena semua, termasuk pada ibu-ibunya juga. Artinya kalau sudah berbicara tentang kesehatan, ini mau siapa saja, mau dari bayi sampai sudah tua, sudah dewasa, perlu kita menjaga kesehatan. Nah, kan di sini kita melihat pentingnya dulu gizi, pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Nah, di sini memperhatikan asupan makan bagi ibu hamil dan melakukan pemeriksaan kesehatan selama kehamilan. Nah, ini merupakan upaya untuk menjaga kesehatan ibu dan anak sehingga anak tumbuh tinggi dan sehat serta cerdas. Nah, ini untuk ibu-ibu yang hamil. Nah, walaupun di sini mungkin ibu-ibu ada yang tidak hamil, tapi kalau misalnya kita buat pertemuan rame-rame, pasti ada yang hamil. Ini ada yang oh, ini alhamdulillah ibu ini udah hamil. Ini penting nih Banti. Catat bang. Orang nih lagi program. Lagi program penambahan. Di sini, kenapa ibu-ibu ini harus sering-sering yang hamil ini harus sering-sering melakukan cek, melakukan konsultasi, ya? Tujuannya agar anak ibu-ibu ataupun calon bayi ibu-ibu yang masih dalam kandungan, ya, dipastikan posisinya sehat, ya, tidak tidak sakit atau tidak misalnya nanti terjadi gangguan-gangguan secara medis ataupun misalnya nanti kekurangan asupan gizi. Itu yang perlu ibu-ibu ketahui hasilnya ketika ibu-ibu rajin dan rutin untuk cek ke pustu atau ke puskesmas atau ke posyandu atau ke bidan-bidan desa yang terdekat. Nah, ini tujuannya, jangan sampai ibu-ibu yang dapat PKH ini malas ini untuk pilih ke pustu atau pilih cek kehamilan. Ketika kami dari pendamping melakukan verifikasi kesehatan di pustu atau di puskesmas, kalau ibu-ibu hamil kami tahu sering bolos, nah ini bisa mengakibatkan ibu-ibu itu kami keluarkan dari PKH karena tidak komitmen atau tidak patuh dengan kewajiban-kewajiban ibu-ibu sebagai penerima bantuan PKH. Nah, seperti itu ya, ibu-ibu yang merasa dirinya ibu hamil, kalau kakak terjadi, sampaikan sama kawan-kawan yang lain. Ini kita kelompok hamil, satu hari aja kita ke pustu, satu grup kita ke sana. Ya, jangan diajak kawan-kawannya kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya di sini dampak kekurangan gizi. Nah, kekurangan gizi keluarga. Nah, di sini ibu hamil tidak sehat melahirkan
bayi dengan berat badan yang rendah. Nah, ini dampaknya tadi nih. Nah, kalau kekurangan gizi. Nah, ini untuk ibu hamil. Kemudian untuk bayi mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit. Nah, ini untuk bayi. Kemudian untuk anak, gangguan pertumbuhan anak pendek, stunting, ya. Tinggi badan anak di bawah standar anak yang seusianya. Misalnya anak kita sudah umur 5 tahun, tapi kok segini ya? Nah, kan kayak gitu. Nah, ini menjadi salah satu pengaruh. Nah, pengaruh daripada kekurangan asupan gizi. Tidak seimbang. Kita lihat misalnya anak kita nanti waktu pergi ke turnamen main voli gendong-gendong anak. Udah berapa tahun? Udah 4 tahun kok begini 4 tahun. Nah, ini ada yang salah dengan pertumbuhan dia. Ada yang salah dengan asupan gizi dia, ada yang salah dengan kesehatan dia. Ini yang perlu kita konsultasikan. Kemudian untuk remaja. Nah, ini yang remaja ini yang sudah berumur 10 sampai 15 tahun ke atas, kesulitan belajar, prestasi di sekolah rendah. Nah, ini yang dialaminya ketika anak-anak mengalami kekurangan gizi. Kemudian dewasa. Nah, ini gangguan kesehatan pendidikan rendah, terbatasnya pilihan kerja. Nah, ini maksudnya ini kalau sudah dewasa, misalnya sakit-sakitan. Yang dimaksud dengan kenapa terbatasnya pilihan kerja. Misalnya di tempat-tempat kerja, kalau ibu-ibu sudah memiliki anak yang sudah selesai kuliah, misalnya ada persyaratan harus berbadan sehat, sehat jasmani dan sehat rohani. Ketika kita sakit-sakitan, misalnya dilihat di ijazahnya nilainya bagus, kemudian di hasil lapornya bagus semua, artinya tidak ada yang kurang. Dia mengisi soal bagus segala macam itu. Tapi ada persyaratan lain nanti tentang kesehatan. Dia sakit, tidak diterima, di situ nggak lulusnya. Nah, yang banyak itu kalau tahun kemarin adik sepupu saya ikut masuk tes kepolisian, tidak lulus. Kemudian selanjutnya ikut masuk tes di TNI, juga tidak lulus karena dia sakit. Punya penyakit, ya penyakitan. Saya tidak tahu apa penyakitnya. Ketika dia ikut tes, yang lain sudah lulus, persyaratan yang lain sudah lulus, tapi pas waktu tes kesehatan dia di situ selalu gagal. Berarti yang terjadi sama dia ini adalah masalah sakitnya ini, ya, masalah kesehatannya ini. Nah, apa itu penyakitnya sehingga dia tidak bisa lulus pada saat ikut tes. Padahal kalau yang lain-lain sudah sempurna semua, sudah beres semua, tinggal waktu di tes kesehatan dia di situ gagalnya. Nah, inilah kalau yang terjadi. Maka kadang-kadang ibu-ibu nanti mana merasa anak saya kok nggak lulus, kok nggak segala macam ini. Pas di tes kesehatan nanti, pas dicek kesehatan anaknya sakit. Nah, ini menjadi salah satu penyebabnya. Nah, kemudian di sini kecukupan gizi dan kesehatan ibu selama hamil akan berpengaruh terhadap berat badan bayi saat lahir. Nah, bayi sehat akan mempunyai daya tahan tubuh yang kuat, tumbuh jadi anak yang cerdas dan tinggi sesuai usianya. Anak yang sehat akan berprestasi di sekolah dan mampu mencari pekerjaan yang layak ketika dia dewasa. Nah, ini tentang gizi. Artinya tidak main-main ini masalah ini. Jangan disepelekan untuk ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang memiliki komponen anak yang masih dalam kandungan sampai memiliki anak yang bayi, anak dan remaja. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah di sini pentingnya 1000 hari pertama dalam kehidupan. Nah, 1000 hari pertama dalam kehidupan ini maksudnya sebentar. Nah, 1000 hari pertama di dalam kehidupan, atau lebih kurang ini 1000 hari pertama ini 3 tahun lah, ya, karena 9 bulan dia masih dalam kandungan, kemudian 2 tahun dia setelah lahir. Nah, di sini kita melihat apa saja yang terjadi di 1000 hari pertama dalam kehidupan. Kemudian di sini saya bacakan kehamilan dalam kandungan, kemudian kelahiran dan nifas usia 0 sampai 6 bulan. Nah, kemudian bayi usia 6 sampai 12 bulan, kemudian menjadi anak, bukan dibilang bayi lagi, jadi anak usia 12 sampai 24 bulan. Nah, di sini adalah masa dalam kandungan hingga anak usia 2 tahun. Masa ini adalah yang paling penting bagi kehidupan anak karena akan
mempengaruhi masa depannya di kemudian hari. Nah, kita melihat di sini. Nah, pertumbuhan sesuai umur. Anak normal, anak wasting atau kurus, anak stunting, tinggi tidak sesuai dengan umur, anak gizi kurang, berat tidak sesuai dengan umurnya. Nah, ini yang terjadi ya apabila tadi tentang asupan gizi atau kesehatan kepada anak tidak terpenuhi. Ya, ini dimulai dari semenjak dia bahkan hari pertama masih dia dalam kandungan, belum apa-apa misalnya kayak gitu, masih misalnya dicek ke dokter atau ke puskesmas, ibunya dinyatakan hamil. Nah, dari situlah menentukan nasibnya ini, apakah dia nanti normal atau tidak normal. Nah, ini harus menjadi pedoman untuk ibu-ibu. Nah, kemudian di sini, nah, isi piringku. Nah, ini masalah juga ke asupan gizi yang perlu diketahui oleh ibu-ibu. Walaupun di sini tulisannya mungkin sudah ibu-ibu ketahui dan sudah melakukannya sendiri di dalam rumah, misalnya lauk pauk, buah-buahan, nah makan makanan pokok, misalnya makan nasi, sayuran. Nah, ini mungkin sudah biasa kan, dan ini bagus kalau sudah misalnya ibu-ibu lakukan, terutama bagi ibu yang hamil. Tetapi harus ibu-ibu pertahankan, jangan misalnya ini dibilang nanti sama petugas kesehatan, ibu-ibu kurang makan sayur, datang ibu-ibu makan sayur 1 ember. Nah, itu bukan kayak gitu juga kan, nanti dibilang ibu-ibu kenapa ini nggak ada selera, berarti ibu-ibu kurang makan ikan. Datang ibu bilang sama ayahnya di rumah, beli ikan, dibelikan 1 fiber, makan sekali. Ya bukan kayak gitu juga, tetapi ini ibu-ibu yang perlu rutin. Nah, seperti itu ya. Mungkin sudah habis juga yang pembahasan tentang kesehatan dan gizi. Kita lanjut ke modul selanjutnya. Mungkin terakhir pembahasan kita nanti akan dilanjutkan oleh kawan saya untuk materi selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.